Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, grade 6. How are you, Abdullah class, Ikrimah class, and Abdurrahman class? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, materi hari ini adalah bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian persiapkan buku tulis kalian dan pulpen. Materi hari ini yaitu tentang menyimpulkan isi berita. Berita adalah kabar atau informasi berupa fakta terkini dari sebuah peristiwa atau kejadian. Topik yang biasanya disajikan dalam berita pun bervariasi, mulai dari politik, pemerintah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga hiburan. Bahkan, surat kabar yang mengedarkan berita pertama kali sudah hadir sejak abad ke-17. Hingga kini, berita sudah semakin berkembang dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu cetak dan elektronik. Selain membaca atau mendengar, para pembaca berita juga dapat membuat kesimpulan dari teks berita yang disajikan. Baiklah anak-anak, di sini ada bagian terpenting. Kalian harus mencatatnya di buku tulis kalian masing-masing. Berikut adalah cara yang harus dilakukan dalam menyimpulkan isi teks berita. 1. Menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. 2. Mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan, mulai dari tema atau topik berita, peristiwa apa yang terjadi, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberikan. 3. Kemudian kalian susun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. 4. Setelah itu, menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk sebuah paragraf. Jadi, intinya kalian harus benar-benar menyimak, mendengarkan, dan membaca teks berita tersebut. Ya, dengan menyimpulkan teks berita ini, kalian bisa melalui dengan cara menyimak dan mendengarkan, dan kalian juga bisa membaca teks berita tersebut. Tapi kebanyakan jika kita melalui stasiun televisi, jika kita ingin mengetahui informasi melalui berita, maka yang kita lakukan adalah menyimak dan mendengarkan berita tersebut. Nah, dari situ kalian bisa menyimpulkan apa sih isi dari berita tersebut, atau jika kamu ingin membaca teks tersebut, kamu bisa melihatnya melalui liputan.com yang ada di Google. Di situ sudah banyak sekali sumber-sumber berita yang sudah disediakan. Jadi kalian hanya tinggal pilih mau menyimak, mendengarkan, ataupun membaca. Seperti itu. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, di sini ada teks berita. Kalian bisa mendengar atau menyimak, ataupun kalian bisa membaca bersama-sama dengan Miss Ayu ya. Kita mulai dari tema yang ada di atas. Puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test sebagian reaktif. Puluhan pengunjung dan tamu restoran Golden Leaf International mengikuti rapid test yang saat razia protokol kesehatan selama pandemi virus corona atau COVID-19 saat pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Kita lakukan pemeriksaan rapid test antigen untuk para tamu. Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia sekaligus menyegel sementara restoran Golden Leaf karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Bahkan, di dalam restoran itu terdapat 2 pesta pernikahan digelar sekaligus. Selain itu, manajemen restoran juga membuka layanan karaoke privat yang belum diizinkan selama PSBB transisi di Jakarta. Beberapa pengunjung dan penyelenggara pesta pernikahan terlihat
melakukan protes kepada petugas Satpol PP DKI Jakarta. Saat diminta melakukan rapid test, hasilnya sejumlah pengunjung terdeteksi reaktif. Petugas lalu menyegel restoran itu selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Usai pemeriksaan, beberapa petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di aula pernikahan serta ruangan-ruangan yang ada dalam restoran tersebut. Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga Sabtu 12/12/2020 kasus positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 151.201. Angka itu bertambah 951 kasus dari laporan pada Jumat 11 bulan 12 sebanyak 150.250. Nah, baiklah anak-anak, jika kalian sudah membaca bersama Miss Ayu atau kalian hanya mendengarkan ataupun kalian menyimak, pasti kalian sudah bisa menyimpulkan, ya kan? Di situ ada di mana lokasinya, siapa orangnya dan bagaimana, lalu di situ kapan dan kenapa. Oke, di slide selanjutnya kita akan lihat kesimpulan beritanya ini. Oke, ini adalah menyimpulkan isi berita tentang puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test sebagian reaktif. Oke, di sini ada what. What itu apa? Nah, apa sih isi beritanya? Yaitu penularan COVID-19 pada pesta pernikahan. Ada where. Nah, where itu di mana sih? Yaitu di restoran Golden Leaf International di kawasan Kelapa Gading, DKI Jakarta. Lalu ada when, kapan? Kejadiannya hari Sabtu tanggal 12 bulan 12 2020 malam. Who, siapa? Siapa gitu kan yang terkena reaktif ini? Yaitu puluhan pengunjung dan tamu restoran. Why? Kenapa? Tanpa izin menggelar 2 pesta pernikahan dan layanan karaoke privat selama PSBB. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya adanya PSBB tapi tidak diikuti, ya kan? Berarti kan ini melanggar izin atau aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Di sini ada how. How itu adalah bagaimana. Ya ini, restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia. Sejumlah pengunjung terdeteksi reaktif. Nah, petugas lalu menyegel restoran itu selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda sebesar 50 juta. Nah, dari kesimpulan ini, kalian bisa membuat menjadi satu paragraf seperti itu ya. Kemudian, kalian bisa catat di buku tulis ya. Mari menggunakan awalan me. Nah, kalian di sini bisa perhatikan contoh kata berikut. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, cukup sekian materi pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu kalian berikan tugas mendengar berita di televisi atau kalian bisa membaca berita melalui Google. Kemudian buat kesimpulan dari berita yang kalian dengar ya. Bisa menggunakan seperti yang tadi kita bahas what, where, when, who, why, dan how ya. 5W dan 1H. Nah, jika kamu mendengar berita melalui televisi, kalian catat juga ya sumbernya, yaitu channel yang kalian saksikan. Di mana? Misalnya atau melalui Metro TV, atau melalui TVRI, atau RCTI, atau SCTV. Jadi kalian tulis sumbernya ya.
Thank you for your attention. Happy study. Tetap semangat buat kita semua. Jangan lupa pastinya kalian berdoa. Semoga corona ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.